Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Zahra bersama teman kelompok saya Suliaswati. Kami dari kelompok 7 hari ini akan membawakan materi tentang keterampilan dasar memimpin diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Menurut Mulyasa dan Suwarna pada tahun 2006, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan dapat memperoleh berbagai informasi atau pengalaman atau untuk mengambil keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Dikdikbud merumuskan bahwa pengertian diskusi kelompok adalah siswa melaksanakan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah pimpinan guru atau temannya untuk memperoleh berbagai informasi, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan. Kemudian, diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan siswa dapat menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih untuk bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Selanjutnya, diskusi kelompok kecil mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3 sampai 9 orang. Yang mana idealnya adalah 5-9 orang. Kemudian yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas atau tidak ada tekanan dan paksaan. Dan langsung artinya semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, dalam diskusi kelompok kecil ini itu mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar kelompok. Kemudian yang keempat, diskusi kelompok kecil ini berlangsung menurut proses yang sistematis atau berurutan dan terukur menuju suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari diskusi kelompok. Kegiatan diskusi dalam proses pembelajaran itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk membahas suatu permasalahan atau topik dengan cara setiap siswa mengajukan pendapat, saling bertukar pemikiran untuk memperoleh kesimpulan bersama dari diskusi yang telah dilakukan. Adapun beberapa tujuan dan manfaat dari diskusi kelompok antara lain terdiri atas 4. Yang pertama, yaitu untuk memupuk sikap toleransi, yakni setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta diskusi. Kemudian yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam memecahkan suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi juga melalui kerjasama dalam kelompok. Siswa belajar untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dan belajar untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang keempat, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi akan mendorong keberanian dan terbinanya rasa percaya diri siswa untuk mengajukan pendapat ataupun mencari solusi dari
suatu permasalahan dalam proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sudiaswati. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga dari saudari Nur Asisa Sahra, yaitu di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi dalam proses pembelajaran termasuk ke dalam suatu jenis metode pembelajaran. Setiap metode pembelajaran termasuk diskusi diarahkan untuk terjadinya proses pembelajaran. Setiap metode pembelajaran termasuk diskusi diarahkan untuk terjadinya proses pembelajaran secara aktif dan efektif untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, agar kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam melaksanakan kegiatan diskusi harus memperhatikan atau mengikuti beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Kemudian yang kedua yaitu memperluas masalah, intinya merangkum kembali permasalahan supaya jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi. Pimpinan diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menguraikan kembali pendapat atau ide. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pelacak. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan. Kemudian, aspek selanjutnya itu menganalisis pendapat peserta didik. Antara lain, menganalisis alasan yang dikemukakan memiliki dasar yang kuat, menjelaskan hal-hal yang telah disepakati. Kemudian aspek yang keempat yaitu meluruskan alur berpikir peserta didik, mencakup mengajukan beberapa pertanyaan menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contoh verbal, memberikan waktu berpikir, dan memberikan dukungan terhadap pendapat peserta didik yang penuh dengan perhatian. Kemudian aspek yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi siswa untuk mendorong siswa atau peserta didik ikut aktif untuk rembuk dalam proses diskusi. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memimpin diskusi. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasan. Yang kedua, memberikan contoh atau ilustrasi baik bersifat verbal maupun nonverbal. Kemudian yang ketiga yaitu menghangatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara sesama anggota kelompok. Kemudian yang keempat yaitu memberikan perhatian kepada setiap pembicara sehingga merasa dihargai. Kemudian aspek yang keenam yaitu memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi terkait dengan memancing semangat berpikir peserta didik, memberikan kesempatan kepada yang belum berbicara, mengatur jalannya sidang diskusi, dan mengomentari pendapat yang dikemukakan. Adapun untuk mendorong partisipasi agar aktif setiap anggota kelompok, yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua yaitu mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari teman yang lain. Yang keempat, menghindari respon siswa yang bersifat serentak agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu menutup diskusi merupakan kegiatan akhir dalam diskusi. Kemudian materi selanjutnya yaitu dan yang terakhir yaitu mengenai keunggulan dan kelemahan pada diskusi kelompok kecil. Baiklah, langsung saja yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai keunggulannya. Adapun beberapa keuntungan yang dapat diambil dari diskusi kelompok kecil. Kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Adapun yang pertama yaitu siswa akan termotivasi oleh kehadiran temannya, karena tentu akan ada sesuatu yang dapat menyemangati siswa tersebut untuk saling menyemangati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi sifat pemalu, karena mereka akan berdiskusi secara kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu anak akan merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok karena mereka menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman diri pada anak. Mereka akan semakin percaya diri. Kemudian keunggulan yang kelima yaitu melatih siswa untuk berpikir kritis, karena di mana di sini mereka akan bekerja secara kelompok. Kemudian yang keenam yaitu melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya, karena mereka berkelompok, mereka akan mengemukakan berbagai pendapat dari tiap-tiap individu. Dan selanjutnya yaitu melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Karena di sini mereka berkelompok, maka mereka akan berinteraksi secara sosial untuk menyelesaikan suatu masalah antara satu siswa dengan siswa yang lainnya yang akan diselesaikan secara berkelompok. Baiklah, kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dari diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu waktu belajar lebih panjang, dan yang kedua dapat terjadi pemborosan waktu. Yang ketiga, anak yang pemalu akan menjadi kurang agresif. Maksudnya di sini anak yang pemalu atau pendiam, mereka akan malu-malu berdiskusi dan akan kurang agresif. Kemudian yang keempat yaitu dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Akan ada suatu anak yang merasa mendominasi suatu kelompok tersebut, sehingga anak yang lain yang pemalu atau kurang agresif ini dia akan hanya tinggal diam. Kemudian yang kelima yaitu tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Semua kekurangan tersebut dapat ditekan dengan rencana yang matang dan keterampilan guru mengarahkan, memberi petunjuk yang jelas, memahami kesulitan siswa, dan membagi perhatian pada semua kelompok. Diskusi kelompok bermanfaat ganda, tidak hanya pengetahuan siswa yang bertambah, diskusi kelompok kecil juga memupuk rasa kebersamaan dan berbagi sesama siswa. Untuk mendapatkan hasil maksimal di dalam diskusi kelompok kecil, ada hal-hal yang perlu dihindari oleh guru dalam memimpin diskusi suatu kelompok. Yang pertama yaitu topik sesuai dengan minat siswa. 2. Terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban yang banyak. 3. Membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi kelompok. 4. Membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan. Yang kelima, terlalu sering mengintervensi siswa dengan pertanyaan atau pernyataan. Selanjutnya, tidak memberi waktu yang cukup. Selanjutnya, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Dan yang terakhir, gagal menutup diskusi dengan efektif. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, khususnya dalam hal membimbing diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran. Saya mewakili teman kelompok saya, mohon maaf apabila dalam presentasi atau pembawaan materi ini masih terdapat banyak kekurangan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.